Oke. Jadi komponennya itu yang pertama laporan posisi keuangan, ya. Kemudian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ini sudah dibahas ya kemarin di pertemuan kedua ya kalau nggak salah mengenai laba rugi. Kemudian laporan perubahan ekuitas. Ekuitas itu bagian dari neraca atau posisi keuangan, cuman harus dijelaskan bagaimana perubahannya terjadi. Karena ini adalah memindahkan kinerja sepanjang tahun ke dalam posisi keuangan. Ya, ingat kinerja itu laporan laba rugi itu terjadi bukan titik waktu, tapi periode tertentu. Jadi ada titik waktu 1, titik waktu 2. Apa yang terjadi sepanjang titik waktu ini itu merupakan laporan aktivitas, dengan kata lain ya, aktivitas yang merupakan kalau organisasi laba itu murni berdasarkan apa laba yang dihasilkan sebagai patokan kinerja. Ya. Jadi itu yang terjadi sepanjang tahun. Nah, untuk memindahkan terjadi sepanjang tahun ya ke dalam posisi keuangan dan neraca itu harus ada laporan tersendiri, yaitu laporan perubahan ekuitas. Jadi ekuitas di awal tahun, dengan kata lain posisi keuangan periode sebelumnya, sama dengan posisi sebelumnya, terjadi perubahan di akhir tahun itu harus dijelaskan. Perubahannya pertama adalah terjadi karena adanya laba atau rugi sepanjang tahun. Ya. Berarti ada komponen berkaitan dengan laba. Kemudian ada lagi pengurangan ekuitas berupa misalnya pembagian dividen kepada pemegang saham. Ya. Itu juga harus dianggap sebagai pengurangan. Sehingga posisi akhirnya berapa itu akan masuk ke posisi keuangan di neraca. Ya, itu. Kemudian ada satu lagi yang bukan merupakan bagian dari laporan akrual, kita sudah bahas di minggu lalu mengenai laporan arus kas. Ya, laporan arus kas tidak berpatokan pada sistem akrual, dia berpatokan pada seberapa banyak kas masuk dan kas keluar, kita sudah bahas itu. Ya. Ini melengkapi laporan-laporan yang lainnya sifatnya akrual. Ya. Karena ini memenuhi kebutuhan investor berkaitan dengan prediksi atas kas di masa depan, future cash flow, ya future cash flow. Kemudian satu komponen lagi yang tidak boleh terlupa adalah catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan, akuntansi penting dan informasi penjelas lainnya. Ini merupakan bagian dari pengungkapan, ya, disclosure. Laporan keuangan tidak cukup keempat-empat ini ditampilkan tanpa penjelasan, orang nggak akan mengerti secara detail, maka harus dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan sebagai penjelasan atas laporan keuangan yang utama. Laporan keuangan yang utama cuma 4 lembar, kalau perusahaan sederhana 4 lembar ya. Cuma 4 lembar ini nggak bisa menjelaskan semuanya, harus ada penjelasan khusus dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian informasi untuk melengkapi laporan keuangan ini harus ada informasi komparatif. Jadi kalau kita melaporkan hanya posisi satu tanggal atau satu periode itu kurang informatif, harus ada informasi tambahan dikaitkan dengan periode sebelumnya sebagai komparasi atau pembanding terhadap laporan keuangan. Sering kita lihat laporan keuangan itu kan terdiri minimal 2 tahun ya, tahun ini dan tahun sebelumnya. Ya, tahun berjalan yang dilaporkan dan tahun sebelumnya sebagai pembanding atau komparatif. Ya. Kemudian laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya disajikan secara retrospektif bila ada semacam reklasifikasi. Ya. Kalau misalnya laporan keuangannya itu ada yang dipindah posisinya, itu harus tahun sebelumnya juga harus dirubah. Ya. Dirubah sesuai dengan klasifikasi yang baru, itu namanya retrospektif, berlaku mundur ke belakang. Itu harus dijelaskan supaya kalau kita melakukan komparasi tidak keliru, ya. Kalau komparasi tahun sebelumnya dibandingkan tahun sekarang, tahun sebelumnya tidak berubah, akan ada informasi menyesatkan. Jadi harus ada retrospektif penyajian kembali di tahun-tahun sebelumnya. Yaitu prinsip komponen utama dalam laporan keuangan. Harus ingat ya, 1, 2, 3, 4, 5 komponen keuangan. Harus kalian ingat terus. Bahkan sampai kalian maju ujian skripsi juga ditanya. Ya. Ini yang utama. Nah, kemudian laporan keuangan itu sendiri, itu untuk membuat laporan keuangan, entitas diperkenankan menggunakan judul laporan keuangan. Maksudnya apa? Menyebutkan laporan keuangan PT ABC, misalnya. Disebutkan laporan keuangan.
Dalam bahasa Inggris financial statement, dalam bahasa Indonesia laporan keuangan. Entitas menyajikan semua komponen laporan keuangan selengkap dengan keutamaan yang sama. Ya tadi yang 5 hal tadi harus diungkapkan semua. Kemudian manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Ya, bertanggung jawab. Mereka yang tanggung jawab, bukan auditor yang tanggung jawab. Ya. Auditor tanggung jawab hanya sebatas opini. Tapi kalau laporan keuangan keseluruhan itu tanggung jawab manajemen, harus dipisahkan. Jadi kalau terjadi apa-apa, bukan auditor yang disalahkan, tapi manajemen yang disalahkan. Auditor hanya bertanggung jawab terhadap opini yang dia berikan. Kemudian entitas dapat pula menyajikan secara terpisah laporan keuangan khusus yang selain dari laporan keuangan ada laporan mengenai lingkungan hidup atau laporan nilai tambah value added statement. Ya. Khususnya bagi industri di mana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan juga industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Itu di luar ini ya, laporan keuangan bisa dibikin terpisah. Bahkan ada laporan khusus namanya laporan sustainability atau keberlanjutan, atau laporan CSR, corporate social responsibility. Mungkin perusahaan mau dibikin terpisah, bisa saja ya, bikin aja laporan baru lagi. Nanti saya tunjukkan contoh-contohnya ya. Tapi di luar skop ini ya, ini PSAK hanya skopnya ke laporan keuangan saja. Kemudian karakteristik umum dari laporan keuangan itu ya, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Laporan keuangan harus disajikan secara wajar. Reasonable assurance, ya. Reasonable, maksudnya disajikan secara wajar. Jadi harus menurut patuh terhadap standar akuntansi keuangan. Menyebutkan secara eksplisit kepatuhan mereka. Ya, jadi harus laporan keuangan harus disebutkan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Yaitu. Kemudian faktor kedua adalah kelangsungan usaha. Going concern dalam bahasa Inggrisnya. Itu apa? Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi bahwa perusahaan itu terus-menerus akan hidup, bukan akan mau mati, ya. Terus-menerus akan mau hidup, atau asumsi kelangsungan usaha. Kemudian kalau umpama terjadi pelanggaran asumsi, ya, misalnya mengalami kesulitan keuangan dan sebagainya, itu harus diungkapkan faktanya supaya yang membaca nggak keliru. Bahkan auditornya akan memberikan pendapat tersendiri kalau dirasa auditor beranggapan ini melanggar asumsi kelangsungan usaha. Misalnya banyak perusahaan sekarang ya sedang mengalami kesulitan karena krisis pandemi sekarang ini, maka ini terus terang banyak dipertanyakan bagaimana kelangsungan usahanya. Akankah perusahaan ini akan hidup terus? Ya. Asumsi kelangsungan usaha menganggap bahwa begitu pembaca membaca laporan keuangan, dia tahu perusahaan ini masih akan hidup. Setahun, paling tidak setahun ke depan. Kemudian dasarnya akrual. Akrual sudah kita bahas, kalian sudah tahu. Akrual berarti mengakui berdasarkan prinsip tertentu, tidak berpatokan pada kas yang masuk atau keluar. Ya. Tapi berdasarkan prinsip akuntansi tertentu yang mengakui dan mengukur sesuatu murni berdasarkan cara-cara yang rasional dan sistematis berdasarkan prinsip akuntansi. Kemudian ada material dan agregasi. Material itu maksudnya mengungkapkan hal yang material, ya, yang sangat signifikan. Ya. Kalau yang hal kecil-kecil mungkin nggak perlu dilaporkan, nggak perlu dijelaskan terlalu detail. Ya. Kemudian agregasi itu penjumlahan. Ya. Penjumlahan, jadi semua transaksi yang terjadi dijumlahkan. Hasil dari penjumlahan atau agregasi. Bahkan kalau perusahaan itu terdiri dari banyak perusahaan, maka semua harus diagregasikan dalam bentuk konsolidasi, digabung semua. Ya. Kemudian dalam laporan keuangan tidak boleh terjadi saling hapus, ya. Maksudnya saling hapus itu ada debit, ada kredit, mungkin hal bersama diklopkan begitu. Enggak, ya harus dipisah sendiri-sendiri. Karena nature atau sifatnya sendiri-sendiri, maka harus dipisahkan, jangan saling hapus. Kemudian frekuensi pelaporannya paling tidak, pelaporan yang harus diungkapkan adalah setahun sekali atau tahunan. Karena waktu tahunan dianggap waktu periode normal. Kalau biasanya perusahaan diminta melaporkan dalam triwulan, itu dalam rangka memberikan pelaporan berkelanjutan kepada investor atau pemegang saham. Ya. Biasanya kalau di bursa dipersyaratkan bahwa laporan harus memberikan, perusahaan harus atau emiten harus memberikan laporan paling tidak triwulanan, 3 bulanan ke bursa supaya orang tahu perkembangan terakhir seperti apa. Tapi frekuensi yang dipersyaratkan menurut PSAK cuma 1 tahun sekali.
Kemudian informasi komparatif tadi dikatakan harus ada perbandingan dengan periode sebelumnya. Kemudian penyajiannya harus konsisten, baik penyajian maupun klasifikasi harus konsisten. Dulu seperti ini, harus sekarang harus kesini. Jangan berubah tiap tahun, karena orang bingung jadinya. Jadi perbandingan nggak bisa dilakukan kalau tidak konsisten. Kemudian informasi komparatif minimum itu dijelaskan juga bahwa perbandingan dengan periode sebelumnya, ya kemudian bisa juga dijelaskan secara naratif, secara apa bukan secara kata-kata kuantitatif, tapi cerita atau deskripsi tertentu ya bisa diungkapkan. Kemudian entitas menyajikan minimal 2 posisi keuangan, ya 2, jadi 1 tahun sekarang dan 1 tahun sebelumnya. Laporan laba rugi juga 2 minimal ya, boleh 3, 4, 5 terserah ya. Cuman biasanya karena space-nya terbatas di minimal 2 boleh, 3 bisa ya. Ya, itu persyaratan komparatif yang minimum 2 saja. Jadi kalau ditanya berapa tahun yang harus dipersyaratkan, 2 saja cukup. Bukan anak ya, tapi laporan. Ya. Oke. Kemudian ada laporan tambahan, itu bisa ditambahkan ya. Kemudian dapat menyajikan 3 tahun ini, kalau 3 tahun itu kalau ada informasi tambahan lainnya ya. 3 tidak kecuali kalau ada laporan komparatif tambahan. Ya, ini persyaratan dengan komparatif tadi ya. Kemudian untuk mengidentifikasi laporan keuangan itu harus diidentifikasi dengan menyebutkan secara jelas nama entitasnya dan periodenya. Kemudian itu apakah satu atau bergabung dalam kelompok atau jadi satu. Kemudian disebutkan tanggal akhir periodenya dan periode yang dicakup. Ya. Kemudian mata uang pelaporan, mata uang apa? Kemudian pembulatan yang terjadi seperti apa. Ya. Nih, contohnya seperti ini ya. Laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan entitas anaknya. Ya, jadi PT Tbk, Indofood ini Tbk untuk perusahaan publik ya, terbuka artinya. Ya. Kita tahu perusahaan ini perusahaan publik apa tidak, perusahaan publik yang sahamnya dimiliki oleh umum, yang diperdagangkan di bursa, tulisan belakangnya Tbk, terbuka. Dan entitas anaknya berarti dia melaporkan ini satu kelompok ya, anaknya banyak digabung jadi satu, induk anak semua jadi laporan satu dikonsolidasi. Makanya disebut laporan posisi keuangan konsolidasian. Ini laporan posisi keuangan berarti laporan neraca posisi keuangannya. Jadi jangan bingung ya, ada tulis laporan posisi keuangan itu artinya neraca. Kemudian tanggal disebut, tanggal laporan keuangan, tanggal 31 Desember 2018 ya. Karena ini menyebut laporan posisi keuangan hanya disebut tanggalnya. Tapi kalau di laporan laba rugi bukan tanggal, untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Ya, beda ya. Jadi kalau neraca disebut tanggal, kalau laba rugi dan laporan perubahan ekuitas disebut adalah untuk periode yang berakhir. Dalam kurung disajikan dalam jutaan rupiah, ya mata uangnya rupiah, dibulatkan per jutaan, kecuali dinyatakan lain. Ya. Jadi kalau baca laporan keuangan jangan bingung ya. Kenapa angkanya kecil-kecil, perusahaan angkanya besar-besar? Perusahaan yang angkanya besar-besar ini tidak dibulatkan, angkanya utuh. Kalau yang dibulatkan dipotong per 3 jutaan, per miliaran. Ya. Dan kalau kalian penelitian, itu harus hati-hati pembulatannya ini. Ya, kalau kalian tidak hati-hati, akan jomplang nantinya. Jadi harus benar-benar cermat melihat adanya bulatannya ini. Pembulatannya per apa? Per jutaan, per ribuan ada, per jutaan, per miliaran. Ya, karena mata uang kita ini denominasinya besar-besar, ada triliunan segala macam. Ya. Jadi apabila kita harus sebutkan secara rinci di situ. Nah, sekarang masuk ke neraca, ya, neraca yang disebut sebagai laporan posisi keuangan. Ya. Ini gambar neraca. Kenapa disebut neraca? Nanti kita jelaskan. Di PSAK yang baru istilah neraca tidak digunakan lagi istilah neraca, ya, tapi ditemukan laporan posisi keuangan. Neraca itu hanya bentuknya, bukan sifatnya. Jadi karena sifatnya adalah tadi memotret pada tanggal tertentu, berarti memotret posisi.
ya posisi sekarang seperti apa, maka disebutkan laporan posisi keuangan. Kalau neraca itu deskripsi tentang bentuknya aja, karena bentuknya menyerupai neraca, debit dan kredit. Sama, harus sama debit dan kredit. Kalau di sebelah sini sebelah D, sini sebelah K, gitu ya. Nah, jadi laporan keuangan yang baru disebut laporan posisi keuangan. Kemudian salah satu komponennya itu ada disebut liabilitas. Kalau istilah lama kewajiban atau pasipa, nggak dipakai lagi. Aktiva pasipa itu nggak dipakai lagi, tapi aset dan liabilitas. Kemudian kalau misalnya di dalam ekuitas itu ada orang selain pemegang saham utama yang dulu istilahnya namakan hak minoritas, sekarang disebut sebagai non pengendali, non controlling interest. Ada istilah itu yang digunakan, disesuaikan lagi. Kemudian laporan posisi keuangan ini ada dijelaskan tentang item-item yang harus minimal disajikan secara khusus, ya. Terutama untuk angka-angka yang dinilai material. Namun jika tidak material, mungkin tidak diperlukan terpisah, tapi mungkin digabung saja dengan yang lain. Nah, laporan posisi keuangan ini, kalau kita di Indonesia itu pembagiannya aset dan liabilitas, dan kemudian ada ekuitas, ya kan? Ini sisi debit, ini sisi kredit, ya. Sisi debitnya dibagi menjadi dua, lancar dan tidak lancar. Nah, liabilitas sama, tidak disebut lancar, tapi jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian di sisi ekuitas, ekuitas itu namanya equity, penyeimbang antara kanan dan kiri, itu penyeimbang. Ya. Pertama hak non pengendali, kemudian ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk. Ini untuk konsolidasi. Ya. Nah, di laporan keuangan IAS, International Accounting Standard, agak berbeda sedikit. Ini terbalik, ya. Kalau kita menyajikan di atas itu adalah yang paling lancar, yang mudah dikonversikan menjadi kas, itu paling lancar. Yang di bawah ada yang paling lancar. Tapi di laporan IAS atau internasional itu dibalik, yang tidak lancar duluan, baru yang lancar. Ya. Kita menganut bahwa ya harus yang lancar dulu, ya. Yang bisa diuangkan secara kas itu kayaknya lebih penting deh daripada yang tidak bisa diuangkan kas, itu naik taruh di atas saja. Ya. Seperti itu. Di Amerika juga sama, menggunakan cara yang lancar dan tidak lancar. Ya. Tapi yang di negara lain terbalik. Ya. Ya sama aja seperti mobil, ada setir kiri, setir kanan gitu ya. Tergantung selera aja. Cuman secara umum tidak merubah, cuman taruhnya aja di mana. Gitu ya. Kemudian di laporan posisi keuangan, itu informasi minimal yang disajikan dapat ditambahkan jika penambahan itu relevan. Bisa saja ditambahkan. Ya. Kemudian penyajian dan lain sendiri dalam laporan, catatan atas laporan tergantung dari materialitas informasi tersebut. Kalau itu material, harus diungkapkan. Ya. Nah, ini minimum line item. Jadi hal yang harus paling tidak diungkapkan dalam posisi keuangan adalah pertama aset tetap, properti investasi, aset tidak berwujud, aset keuangan. Ya. Investasi dengan menggunakan metode ekuitas, aset biologi, persediaan, piutang dagang, kas dan setara kas, dan total asetnya. Ya, ini sebelah debit. Ya. Paling tidaknya harus diungkapkan. Kalau material, ada beberapa komponen mungkin tidak material, itu tidak diungkapkan secara khusus. Sebutkan lain-lain saja boleh. Aset lain-lain. Kemudian di sisi sebelah kiri, sebelah kredit, ya, itu harus ada mengungkapkan utang dagang atau utang usaha lainnya, provisi itu cadangan khusus, kemudian liabilitas keuangan, ya, liabilitas aset untuk pajak, ya, kemudian liabilitas berkaitan dengan pajak tanggungan, kemudian liabilitas berhubungan dengan kelompok yang dilepaskan, mungkin ada sesuatu yang harus dilepaskan ke pihak lain, diungkapkan tersendiri sebagai liabilitas. Kemudian kepentingan non pengendali disajikan terpisah dari yang pengendali. Kemudian modal saham atau cadangan yang diatribusikan pada pemilik entitas induk. Yang harus diungkapkan secara khusus minimal. Ya. Seperti dikatakan boleh ditambahkan kalau dirasa penting atau relevan. Oke, itu kemudian pos dalam laporan, ya. Itu disajikan lancar dan tidak lancar di sisi sebelah debit, kemudian sebelah kredit harus dipisahkan dengan merek dan jangka panjang. Biasanya memakai patokan 1 tahun. Ya. Kalau jangka pendek jangan mana, sesuatu yang di bawah 1 tahun akan jangka pendek, di atas 1 tahun, nah jangka panjang.
Kemudian digunakan urutan likuiditas tadi. Kita menggunakan urutan likuiditas yang paling lancar di atas, paling tidak lancar di bawah. Gitu kan. Itu ya. Nah, sekarang masuk kita ke komponen pertama, aset lancar. Aset lancar. Di bagian atas ya, di sisi sebelah debit, tapi bagian atas yang paling liquid adalah aset lancar. Nah, apa kategorinya sesuatu dikatakan lancar? Ya, sebagai satu komponen aset yang dikatakan lancar ada 4 kriterianya. Pertama, kita mengharapkan akan merealisasi aset dan bermaksud untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Siklus operasi normal. Itu tidak mesti setahun, ya, cuma umumnya adalah setahun sekali, ya, memutar siklusnya. Ya. Jadi anggaplah siklus itu 1 tahun, ya, berarti kita mengharapkan itu menjadi kas, ya, akan kita terima benefitnya dalam waktu operasi normal mungkin berapa kali, ya, setahun. Ya. Kemudian kita memiliki aset tujuannya untuk diperdagangkan. Diperdagangkan maksudnya ada hasil dari proses perdagangan atau bisnis operasi yang normal. Misalnya persediaan itu kan mau kita jual nantinya, ya. Atau persediaannya masih diolah nanti akan dijual. Atau piutang itu hasil dari perdagangan kita, ya. Piutang itu bisa juga loh dijual. Ya. Kalau kita perlu uangnya sekarang, kita dijual ke pihak lain yang mau beli. Tentu saja dengan dipotong factoring istilahnya, dipotong nilai bunganya berapa. Kemudian kita juga mengharapkan dapat merealisasi aset tersebut dalam jangka waktu 12 tahun setelah pelaporan. 12 bulan. Ya. Makanya 1 tahun tadi minimal karena 12 bulan. Ya. Kemudian kas atau setara kas kecuali aset yang dibatasi pertukarannya dapat sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Jadi kalau ada punya kas, itu kas kan paling liquid ya. Itu kita taruh sebagai aset, sudah pasti digolongkan sebagai aset lancar. Tapi kalau kas itu dibatasi, tidak boleh digunakan dalam waktu lebih dari 12 bulan, itu tidak tergolong sebagai aset lancar. Berarti dia harus digolongkan sebagai aset tidak lancar. Jadi harus dilihat, mungkin ada kas tertentu yang mungkin ditaruh di mana, itu nggak boleh digunakan selama sekian tahun misalnya. Itu nggak boleh digolongkan sebagai aset lancar. Walaupun kas. Nah, di sisi satunya, di sisi liabilitas, ya, liabilitas lancar atau liabilitas jangka pendek, ya, kita menyebut jangka pendek atau lancar, itu sama kriterianya, dapat memperkirakan dalam siklus menyelesaikan liabilitas itu dalam waktu siklus operasi normal. Kemudian tujuannya untuk diperdagangkan, ya, atau hasil perdagangan. Kemudian dapat direalisasi dalam waktu 12 bulan. Kemudian haknya itu paling tidak menunda penyelesaian dalam waktu 12 bulan. Nah, berkaitan dengan liabilitas keuangan yang dibiayai jatuh tempo 12 bulan, itu diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Ya. Misalnya kita punya utang jangka panjang, ya, 5 tahun. Tapi kita nyicil setiap bulan misalnya. Nah, porsi yang 1 tahun ke depan, itu bukan digolongkan jangka panjang lagi. Harus dipindah ke jangka pendek. Ya. Sisanya baru masih di jangka panjang, karena akan direalisasi lebih dari 1 tahun. Kemudian pelanggaran perjanjian utang, ya, itu juga harus disajikan khusus. Karena mungkin, ya, ini kasusnya kalau terjadi default, ya, kalau misalnya perusahaan tidak bisa bayar utang, maka biasanya dia akan kena itu kan melanggar kontrak, maka bank akan meminta itu harus dicairkan sekarang juga, minimal paling tidak 1 tahun. Ya. Maka harus itu semua digolongkan sebagai aset liabilitas jangka pendek. Ya. Itu dalam kasus perusahaan gagal bayar dan kreditur meminta percepatan pembayaran. Nah, penyajian laporan posisi keuangan itu harus dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan. Ya.
subklasifikasi dan klasifikasinya itu harus sesuai ya dengan jenis operasi entitas ya. Perusahaan bisa beda-beda ya. Mungkin klasifikasi penggolongan komponen-komponen laporan keuangan itu bisa berbeda-beda ya. Misalnya perusahaan manufaktur ya, itu kan ada mempunyai bahan baku, bahan dalam proses, barang jadi. Maka dia harus bisa susun persediaannya menjadi paling tidak 3 komponen tersebut. Tapi kalau perusahaan dagang kan nggak punya barang setengah jadi. Ya. Itu bahannya cuma satu, barang itu yang dijual, barang itu dijual pihak lain, tidak ada proses konversi lebih lanjut. Ya. Maka tidak perlu diungkapkan di situ mengenai bahan baku dan barang dalam proses atau barang setengah jadi. Ya. Cuman aja satu saja, barang dagangan, itu aja disebutnya. Itu akan beda-beda komponennya. Di aset tetap juga sama. Kalau perusahaan manufaktur dia punya peralatan, ya, pabrik dan sebagainya. Tapi kalau perusahaan perdagangan dia kan punya peralatan, mungkin cuma punya gedung, ya, dan perlengkapan, istilahnya perlengkapan, ya, kayak furniture, mebel dan sebagainya. Tapi kalau mesin mungkin nggak punya dia, mesin-mesin besar itu. Itu harus disesuaikan dengan operasi entitas yang bersangkutan. Kemudian dalam catatan laporan keuangan itu harus disajikan atau diungkapkan atau dijelaskan mengenai komponen-komponen tertentu. Ya. Itu mencakup jumlah saham, modal saham. Ini berkaitan dengan ekuitas harus dijelaskan secara rinci supaya orang paham. Ini laporan keuangan ini siapa sih yang punya? Ya. Entitas ini siapa yang punya harus dijelaskan berapa jumlahnya, ya. Jumlah kepemilikannya gitu ya. Kemudian jika modalnya tidak terbagi dalam saham itu jelaskan juga siapa yang punya hak di situ secara istimewa. Ya. Kemudian dalam ekuitas itu dijelaskan mengenai pos cadangan khususnya. Kemudian kalau terjadi reklasifikasi atau perubahan akun-akun itu harus dijelaskan juga supaya orang tidak keliru. Ya itu mengenai posisi keuangan atau neraca dan aset lancar. Sebelum lebih jauh, ada yang bertanya sejauh ini? Ya, ini berkaitan dengan neraca ya. Kalian sudah belajar akuntansi keuangan dari sejak dasar menengah ya. Saya pikir sudah paham. Ini cuman saya menegaskan kembali aturannya adalah seperti ini kalau dijadikan laporan keuangan. Ya. Kalau dijadikan laporan itu nggak boleh sembarangan bikinnya, harus sesuai dengan standar. Nah, kita lanjut ke persediaan. Persediaan itu adalah bagian dari aset lancar. Kenapa saya hanya menjelaskan persediaan? Karena ini adalah komponen aset lancar yang biasanya paling material. Piutang itu material juga, cuman tidak kita jelaskan khusus karena PSAK tidak mengatur khusus tentang piutang, tapi dimasukkan nanti kita jelaskan nanti di bagian tentang instrumen keuangan. Ya. Karena dianggap piutang itu adalah barang yang tidak kelihatan kasat mata, tapi dianggap sebagai aset keuangan. Nanti dijelaskan khusus di aset keuangan. Kita langsung saja membahas ke aset yang kelihatan secara fisik, namun agak sulit agak spesifik diaturnya, ya karena walaupun asetnya kelihatan secara fisik, cuman bagaimana cost-nya itu harus diatur secara khusus. Nah, persediaan itu definisinya apa? Persediaan atau dalam bahasa Inggrisnya inventory, ya inventory. Stok, bahasa lainnya stok, ya, cuman bahasa resminya inventory. Stok itu bisa berarti saham kalau bahasa Inggris, jadi tidak digunakan istilah stok, tapi inventory. Itu syarat pertama itu tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Kalau barang itu nggak kita jual, nggak digolongkan sebagai persediaan. Ya, harus kita mau maksudnya adalah untuk dijual, untuk kegiatan usaha yang normal. Ya. Tapi mungkin sesuatu dijual tapi bukan kegiatan normal, bukan dimasukkan persediaan. Ya, misalnya punya mesin yang nggak dipakai, itu mau dijual, tapi kan kita bukan usaha dijual beli mesin, misalnya, jangan digolongkan sebagai persediaan. Kemudian dalam aset yang dalam proses produksi atau dalam perjalanan, ya asetnya itu dalam proses produksi, ya mungkin nggak bisa langsung dijual, harus diproses dulu, ya. Dan maka untuk dijual itu digolongkan juga sebagai persediaan. Tadi bahan baku misalnya, bahan baku nggak kita jual langsung, tapi harus diolah dulu, itu juga dianggap sebagai persediaan karena nanti ujungnya adalah dia akan menjadi barang yang akan dijual. Atau barang itu masih dalam perjalanan, ya itu dianggap sebagai persediaan juga.
apa namanya, aset itu belum masuk ke gudang kita, cuman secara resmi sudah menjadi milik kita, itu dianggap sebagai persediaan juga. Misalnya ya, kita beli barang itu FOB, kalian tahu FOB, free on board, ya, shipping point. Free on board shipping point berarti apa? Sudah jadi serah terima, jadi milik kita pada saat barang itu dikirim, walaupun belum sampai ke gudang kita. Ya. Itu sudah dianggap persediaan. Misalnya kita beli barang dari Singapura, ya, menurut informasi dari sana hari ini sudah dikirim, ya, barang itu dari Singapura ke sini. Ya. Cuman kita belum menerima barang itu karena masih di laut sana. Ya. Nanti kita terima sekitar 4-5 hari kemudian. Ya. Tapi sudah dianggap sebagai milik kita karena sudah ada serah terima, itu sudah jadi milik kita walaupun masih di jalan. Ya. Tapi kalau FOB-nya destination beda. Destination berarti setelah sampai ke tempat kita baru dianggap milik kita. Ya. Kemudian definisi yang ketiga adalah dalam bentuk bahan atau pelengkapan atau surplus yang digunakan untuk proses produksi dan pemberian jasa. Ya. Ini bukan merupakan bahan yang kita jual, cuman ikut digunakan dalam proses produksi. Atau kalau kita memberikan jasa tertentu kepada orang lain, ya, itu dianggap juga sebagai persediaan. Misalnya bungkus, ya. Kita bikin kue atau bikin makanan ada bungkusnya. Bungkus itu juga dianggap sebagai persediaan. Walaupun itu nggak kita jual, cuman itu adalah bagian dari proses produksi. Ya barang yang kita jual harus dibungkus dong. Yang nggak mungkin telanjang begitu saja, harus dibungkus, di package gitu, di segala macam baru dijual. Itu juga bungkusnya boleh dianggap sebagai persediaan karena itu akan kita serahkan sebagai bentuk penjualan. Atau kalau kita jual jasa, ya jasa apa misalnya? Jasa medis misalnya ya, dokter itu jasa, rumah sakit jasa, tapi dia punya juga obat-obatan, alat suntik dan sebagainya, atau perban-perban segala macam, itu dianggap sebagai persediaan juga karena itu membantu dia dalam memberikan jasa kepada pelanggannya. Ya itu boleh dianggap sebagai persediaan. Nah, persediaan itu menurut standar akuntansi keuangan diukurnya seperti apa? Ya. Pengukuran, ya, measurement diukur adalah berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Lokom istilahnya kalau dalam istilah lama. Ya. The lower of cost and net realizable value, mana yang lebih rendah? Ya, istilah yang lama, lower of cost or market whichever is lower. Ya. Maksudnya gini, ya, kita harus memakai pada saat mengukur persediaan itu bisa pakai biaya. Biaya itu ya ongkos yang kita keluarkan memperoleh persediaan itu. Tapi kalau biaya ini lebih rendah dari nilai realisasi bersih, kita harus pakai mana yang lebih rendah, ya. Kita nggak bisa murni memakai cost, kalau cost itu ternyata nggak bisa kita realisasi. Ya. Misalnya kita beli barang sekarang 100. Boleh dong kita akui persediaan kita sebesar harganya 100. Tapi ternyata barang itu harganya sekarang bukan 100 lagi. Kalau kita jual sekarang, harganya cuma 70 misalnya. Ya. Cost yang diakui yang mana? Harus yang lebih rendah. Ya. 70 tadi, sekarang harga persediaan itu harganya 70. Karena kalau kita jual di pasar, harganya sekarang 70. Jangan diakui sebesar harga 100 dulu. Ya. Kalau harga historisnya memang 100. Ya. Nah, selisihnya dikemanain? Selisihnya ya kita anggap sebagai kerugian. Ya. 30 itu dianggap sebagai kerugian. Ya. Penurunan nilai namanya. Ya. Beban penurunan nilai persediaan. Jadi kalau kita buat diagram seperti ini, kalau misalnya cost itu lebih tinggi dari nilai realisasi bersih, kita akui nilai realisasi bersih. Yang cost yang rendah, yang NRV-nya, net realizable value-nya lebih rendah, ini harus kita akui. Tapi kalau ternyata cost-nya lebih rendah daripada net realizable value, dengan kata lain, kalau kita jual barang itu lebih mahal dari cost-nya, kita akui sebesar cost-nya. Kita cari patokan mana yang lebih rendah saja. Itu kenapa? Karena sekarang akuntansi bergeser kepada pengakuan fair value. Ya. Nilai yang
akan direalisasi berapa. Itu ya harus dipahami. Ini misalnya contoh ya, contoh penilaian persediaan ya. Misalnya kita punya persediaan A, B, C, D ya. Kuantitasnya ada macam-macam, biayanya ada macam-macam per unitnya. Ya. Tapi ini ada beda-beda ya. Semuanya tidak sama dengan biaya yang terjadi. Kita beli barang itu 50 ya. Harga biayanya 50, kuantitasnya 400. Jadi totalnya 20.000 ya kan? Total biayanya 20.000. Tapi kalau kita jual barang itu lakunya 60. Dengan kata lain, realisasi value dia 24 ya. Mana yang beli rendah ya 20 yang kita akui ya sebagai biaya persediaan. Sebagai nilai persediaan. Ya. Tapi kalau sebaliknya, nilai realisasi bersih lebih rendah, misalnya contoh seperti B ini, ya, kita belinya dulu 120, tapi harga sekarang cuma 100. Ya. Maka kita akui saja yang 100 ini, bukan 120, 100 kalikan 200 dapat 20.000 yang kita akui. Yang C sama juga, C lebih tinggi, D lebih rendah. Kalau kita jumlahkan, total biaya 139, total net realizable value 134, ya. Tapi kalau yang kita akui hanya 130 saja, ya. Secara total berarti 139 biayanya kalau kita totali dibandingkan dengan net realizable value 134, ya. Maka penurunannya 5.000. Tapi kalau penurunannya kita bikin per produk, ya. Ini kan 139, ya. Tapi yang kita akui adalah sebesar mana yang lebih kecil, ya. Per unitnya, ya, per produknya itu totalnya 9, 139 dikurang 130, 9.000. Kita harus pakai yang ini, yang satuan, ya, satuan produk. Ya, jadi 9.000 yang kita akui sebagai penyisihan penurunan nilai persediaan. Ini di kreditnya, di lawannya adalah mengurangi beban pokok penjualan. Yang kita akui sebagai pengurang itu adalah sebesar ini, nilai yang kita akui sebagai nilai persediaan. Nah, jika penurunan itu sifatnya operasional dapat dimasukkan ke BPP atau COGS, namun kalau tidak, kalau material sekali ya, tapi jarang-jarang terjadi bisa kita anggap sebagai pendapatan lain-lain, beban lain-lain boleh juga seperti itu. Oke. Nah, tadi dikatakan biaya, kita bandingkan biaya dengan net realizable value. Biaya itu sendiri bagaimana menghitungnya, ya? Ini ada aturannya. Biaya itu yang boleh dimasukkan sebagai cost dari persediaan itu adalah biaya pembeliannya. Harga belinya berapa? Ditambah mungkin biaya masuk atau pajak boleh dimasukkan ke situ. Kemudian ada juga biaya konversi boleh dimasukkan. Biaya konversi itu adalah biaya yang secara langsung terkait dengan unit diproduksi, ya. Atau biaya overhead produksi. Ya, misalnya bahan baku kita sudah olah, ya, kita sudah olah menjadi barang setengah jadi atau barang dalam proses, maka biaya konversi itu boleh kita masukkan sebagai biaya persediaan. Kalian sudah belajar di akuntansi biaya itu, ya. Kemudian biaya lain-lain, ya, biaya lain-lain misalnya biaya instalasi dan sebagainya itu boleh dimasukkan ke ongkos persediaan. Ini boleh dimasukkan 3 komponen ini. Tapi ada juga biaya yang tidak boleh masuk di dalam persediaan, yaitu biaya pemborosan yang tidak normal, biaya penyimpanan, ya, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan. Itu nggak dimasukkan sini, karena posnya bukan di sini, posnya di tempat lain saja. Ya. Nah, pengukurannya ada saya jelaskan nanti. Pengukuran ada pakai metode biaya standar, ada yang pakai eceran. Ya. Keduanya dapat digunakan bila hasilnya mendekati biaya historis. Ya. Ya, kemudian jangan dimasukkan juga bunganya, ya. Kalau kita beli secara kredit, bunganya jangan dimasukkan ke situ. Kemudian rumus biayanya, rumus biaya, ya, itu adalah
uh, kan bisa biaya itu berubah-ubah ya kan? Kan biaya macam-macam ini kan tidak konstan ya kan? Di dalam pasar biasanya harga itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali itu menyulitkan kita menghitung persediaan. Nah, kalau kalian belajar akuntansi biaya, itu kan ada berbagai macam cara menghitung persediaan ya kan? Yang diperkenankan menurut PSAK itu cuma 2. Pertama metode FIFO, ya, first in, first out. Ya. Mungkin sudah kalian pernah dengar, sudah belajar first in, first out. Bahasa Indonesianya MPKP, masuk pertama, keluar pertama. Ya. Jadi persediaan harus dinilai dari urut-urutannya, ya, sehingga persediaan yang terakhir itu adalah menurut harga paling terakhir. Atau kalau nggak mau repot bisa pakai rata-rata, ya, weighted average, istilahnya rata-rata berapa? 100, kemudian harga 120, anggaplah pakai rata-rata 120. 100, 120, dapatnya 110 misalnya. Ya, ini cuma 2 ini diperkenankan. Kalian pernah dengar LIFO? LIFO tidak boleh. LIFO itu bikin angkanya jadi aneh, ya, nggak sesuai kenyataan. Ya. Karena bisa dipakai angka-angka lama, angka sudah lama sekali, mungkin tidak terlalu mirip dengan angka net realizable value. Ya. Nggak usah dipakai kalau LIFO. Nah, net realizable, kalau tadi cost-nya, segi cost-nya, bagaimana cara menghitung. Kemudian dari segi net realizable value atau nilai realisasi bersih atau nilai realisasi neto, sama aja istilahnya ya. Bagaimana menghitungnya? Itu adalah nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dikurangi estimasi biaya penyelesaian atau biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Jadi net realizable value, harga jual yang diharapkan dikurangi biaya penjualan. Itu nilai yang harus direalisasi. Misalnya kita punya barang ini 100 misalnya. Harga jualnya 100. Tapi mungkin ada ongkos tambahan, ya, dalam rangka kita menjual, kita harus keluar ongkos, misalnya ongkos broker atau ongkos pengangkutan, harus kita kurangi, bukan 100 harga realizable value, tapi 100 dikurangi misalnya ongkosnya 10, di 90 aja, ya, ya harus dikurangi dengan ongkos biaya penyelesaian dan biaya diperlukan untuk membuat penjualan. Estimasi itu berdasarkan bukti yang paling andal yang bisa tersedia, ya, mempertimbangkan fluktuasi harga biaya langsung terkait dan mempertimbangkan tujuan persediaan. Ada persediaan khusus yang mungkin bisa langsung dijual, ya, maka net realizable value-nya akan mudah didapatkan. Tapi ada barang-barang tertentu, misalnya barang dalam proses, itu kan susah dijual, ya, karena barang belum jadi kok ada yang mau beli nggak? Ya itu kan berbeda juga penilaiannya, ya, bahkan mungkin net realizable value-nya akan sangat besar karena tidak ada orang yang mau beli misalnya, ya, harus dipertimbangkan juga seperti itu estimasi. Mungkin diskonnya akan banyak untuk yang barang setengah jadi tadi. Kemudian net realizable value juga sama konsepnya dengan biaya penggantian atau replacement cost, ya, dan harus dikurangi dengan biaya menjual tadi itu. Ya. Nah itu harus kita bandingkan kan, menurut prinsip tadi harus dibandingkan antara biaya dengan net realizable value. Nah, tadi disebutkan pengukuran biaya itu ada macam-macam, ya. Selain rumus biaya ada pengukuran, ya. Pengukuran itu tadi ada pakai biaya standar, ada biaya eceran dan laba kotor. Yang diperbolehkan itu hanya biaya standar dan biaya eceran, ya. Biaya eceran maksudnya apa? Kalau standar itu pakai, kalau kalian belajar akuntansi biaya ada standar tertentu, ya. Misalnya standarkan ongkos produksi standarnya segini. Ya, ada di studi tertentu yang digunakan untuk menghitung. Itu standar, ya. Jadi aktual bisa berbeda dengan standar, cuma dalam hitungan digunakan standar saja. Nanti kalau ternyata berbeda, maka perbedaan selisihnya akan ditambahkan kemudian. Atau bisa juga pakai metode eceran atau retail, terutama untuk barang yang itemnya banyak dan berubah-ubah, itu mungkin ada metode tertentu yang digunakan untuk memotong rata, boleh gitu ya. Kalau misalnya biaya standarnya agak sulit diterapkan, pakai metode eceran boleh. Cuman yang tidak diperbolehkan nanti dijelaskan itu laba kotor, ya, nggak boleh dipakai. Nanti dijelaskan ke belakang. Nah kalau misalnya perbandingan antara cost dengan net realizable value, yang realisasi bersih itu terjadi penurunan, maka kita harus hitung
per item atau per grup persediaan. Nah, selisihnya tadi itu harus kita bebankan ke periode sekarang, atau bisa ditambahkan, dibebankan ke beban periode sekarang atau menambah beban persediaan. Ya. Kemudian kalau ternyata yang dulu kita pernah turunkan nilainya, sekarang naik lagi nilainya, nah itu harus diakui juga sebagai pengurang jumlah beban persediaan. Bisa jadi harganya naik lagi kan? Itu harus dipulihkan kembali, recovery atau pemulihan. Kemudian net realizable value harus ditinjau kembali dari periode berikutnya. Harus ada peninjauan. Nah, itu yang terjadi pemulihan tadi itu. Ya. Nah, pengakuan sebagai beban, ya pengakuan sebagai beban itu kan sudah otomatis ya kan, kalian sudah belajar. Kalau barangnya dibeli itu pembelian. Kemudian kalau barang itu dijual maka kita bikin jurnalnya saat bersamaan penjualan, maka cost-nya juga kita kurangkan sebagai pengurang persediaan. Jika persediaan dijual, maka nilai tercatat tersebut harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya pendapatan. Kita menyebutnya harga, istilah lama harga pokok penjualan HPP. Tapi istilah yang tepat adalah beban pokok penjualan, bukan harga, tapi beban pokok. Dalam bahasa Inggrisnya cost of goods sold, ya, barang tersedia untuk dijual. Nah, setiap penurunan nilai persediaan di bawah nilai B yang menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian diakui pada beban pada periode terjadinya penurunan, itu juga sama tadi ya. Dan pemulihan juga sama. Nah, bagaimana persediaan ini diungkapkan itu ada saya jelaskan di belakang mulai contoh aja. Ada ungkapan tertentu yang harus dijelaskan ya. Nanti saya jelaskan dengan contoh aja nanti. Ini juga sama. Nah, balik tadi ke bagaimana menghitung HPP atau BPP ya. Misalnya ada contoh nih, harus biaya cost flow ya. Kita mau menghitung beban pokok penjualan dan berapa persediaan akhirnya. Ya. Ini contoh ya, contoh soal ya. Misalnya terjadi pembelian sebanyak 420 unit. Anggaplah di awal tahun tidak ada persediaan, 0 ya, persediaan awalnya 0. Harga belinya macam-macam ya. Totalnya ada 5.000. Ya. Nah, pada akhir periode 31 Desember perusahaan memiliki 20 unit persediaan akhir ya. Nah, berapa beban pokok penjualan dan berapa persediaan akhir nilainya? Ini ada unitnya, nilainya kita nggak tahu, ya. Nilainya harus ditentukan berapa. Nah, menghitungnya pertama, ya. Nih cara menghitungnya, ya kan? Pertama, kalau kita pakai rata-rata tertimbang, ya, berarti kita rata-ratakan saja, ya. Pembelian 20 unit, biayanya 5.000, ya. Persediaan akhir 20, kita hitung dulu pertama. Berarti harga rata-ratanya adalah 5.000 dibagi 420. Dengan kata lain 11,91 per unit. Itu menghitung cost-nya. Nah, sekarang untuk menghitung beban pokok penjualan, ya, berarti beban pokok penjualan adalah pembelian. Saldo awal ditambah pembelian, dikurangi saldo akhir, ya kan? Nah, karena pembelian persediaan awal 0, langsung saja pembelian dikurangi persediaan akhir, itu berarti yang dijual 400 kan. Dia beli 420, yang tersisa 20, berarti yang dijual adalah 400. 400 kalikan dengan harga per unitnya tadi. Dapat 4762, ini adalah beban pokok penjualan. Nah, beban persediaan akhir 20, 20-nya kita kalikan dengan rata-rata tadi 11,91 dapat 238. Ya. Ini sudah dipelajari, sebenarnya saya cuma mengingatkan kembali lagi mengenai metode rata-rata ini. Nah, kalau pakai metode first in first out itu beda ya. First in first out itu ini informasinya sama tapi digunakan cara berbeda ya. Itu tidak dirata-ratakan, cuman kita rasionalkan bahwa flow-nya terjadi itu berurutan ya kan. Pembelian pertama itu 1.000, harganya 10 ya kan. 100 gitu ya.
berarti kalau tadi 400 yang dijual, berarti 400 itu dari yang beli pertama 100, beli kedua 200, dapat 300 kan? Sisanya katanya berarti bagian dari yang terakhir beli nih, ya. Karena 100 dijual, maka sisanya 20, berarti 20 ini pakai harga terakhir yaitu $15, ya. Berarti 15 kali 20. Ya. Maka persediaan akhirnya 15 kali 20 adalah 300. Sedangkan BPP-nya 300 dikurangkan 5.000 dapat 4.700. Beda dengan tadi yang rata-rata tertimbang tadi ya, rata-rata tertimbang tadi di halaman sebelah, itu didapatkan beban pokoknya persediaannya 238, tapi kalau kita pakai FIFO itu kita dapat 300. 238 dengan 300. Kenapa beda? Ya boleh-boleh aja ya. Akuntansi kebetulan memperbolehkan saja beda-beda angkanya. Karena metode yang digunakan bisa beda-beda ya. Dan ini masing-masing punya argumentasi sendiri-sendiri dan boleh dibenarkan. Ya. Selisihnya agak banyak juga ya, 300 berbanding 230. Tapi kalau kita pakai LIFO, nah LIFO ini lebih jomplang ya. Dia pakai harga paling awal justru ya. Harga paling awal yang 10, bukan 15 yang dipakai, tapi 10. Ya. Akibatnya cuma 200. Ya. Persediaan akhirnya cuma 200. Justru harga pokok penjualan atau BBP itu 480. Ya. Ini jomplang sekali. 200 berbanding sama 300 berbanding 238. Ya. Akibatnya ini jadi kecil sekali nilai persediaan. Ya. Makanya di dalam standar itu tidak diizinkan karena ini agak tidak realistis ya kan, dan tidak mendekati konsep net traceable value ya. Net traceable value adalah nilai yang diharapkan sebagai yang kita realisasi sekarang. Ini kan realisasi yang awal tahun ya kan, yang angka 10 ini, yang mendekati kejadian sekarang adalah yang paling terakhir yaitu 15 ya. Nah itu kenapa ini nggak diizinkan, karena itu ya. Nah ini ya, LIFO akan menghasilkan laba bersih yang paling kecil ya. Asumsinya kalau terjadi peningkatan harga ya, ini paling kecil, maka ini nggak diizinkan. Nah kemudian satu lagi yang nggak diizinkan adalah metode laba kotor ya. Kalau kita menghitung persediaan akhir, laba kotor ini kan dia pakai hantam saja gitu, ini paling gampang ini maksudnya. Ya. Kalau kita punya persentase tertentu, misalnya 40% itu laba kotor, maka kita langsung potong saja dari penjualan, dapat harga kotornya yang seperti ini misalnya ya, penjualan 112 ya, kita potong rata saja pakai 40%, maka laba kotor kita 48.800, maka BPP-nya kita kurangkan saja, dapat 67 ya. 67 ini kita bandingkan dengan barang persediaan untuk dijual ya kan, 50 ditambah dengan 125 di awal ya, maka menjadi 170 ya persediaan akhirnya, 107.800 ya. Ini tidak diterima menurut laporan keuangan ya, karena terlalu menggampangkan dan mungkin agak meleset-meleset, makanya tidak diperbolehkan pakai laba kotor ini. Karena main hantam saja prinsipnya ya. Persediaan harusnya detail ya, per unit dihitung satu-satu, bukan dihantam begitu aja ya, nggak bagus ya, nggak mencari memori sebenarnya. Kemudian ada lagi metode menurut persediaan retail. Retail ini mungkin kalau kita jual barang-barang retail di supermarket atau itu agak susah menghitung seperti itu ya. Karena volume penjualannya itu tinggi dan jenis barangnya itu macam-macam dan berbeda-beda. Maka dalam kasus ini ya, kita bisa pakai cara tertentu ya, dikonversikan menurut rasio cost to retailnya berapa. Ini agak mirip dengan tadi laba kotor, cuman ini karena perusahaan retail agak sulit kita membuatnya satu-satu ya, diizinkan saja ya. Kalian bisa baca di bahan itu, intinya adalah ini main hantam saja seperti tadi, cuman ini ada penjelasan utamanya ya. Ini supaya memudahkan, karena membuat satu-satu agak repot sekali, bolehlah ya. Misalnya tadi ya, cost-nya bisa dihitung
dari berapa persediaan air di tingkat retail dipotong 2/3-nya, jatuhlah cost-nya. Yang boleh ini diizinkan. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh. Contoh pengungkapan, tadi saya katakan di depan pengungkapan. Saya mengambil satu perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Indofood ya. Untuk tanggal 31 Desember 2019 laporan terakhir yang diaudit. Nah, sesuai dikatakan di depan tadi ya. Kalau kita mengungkapkan persediaan, kita harus jelaskan tadi ya. Nah, kebijakan akuntansinya jelaskan yang digunakan dalam pengukuran persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan. Jadi yang tadi kita pelajari harus diungkapkan di laporan keuangan. Kebijakannya. Kemudian jumlah total tercatat persediaan berapa dan juga klasifikasinya berdasarkan jenis entitas sesuai dengan jenis entitasnya. Apa klasifikasi dari persediaan harus dijelaskan dan berapa jumlahnya. Kemudian harus dinyatakan dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Ya. Kemudian harus dikurangi maksudnya ini harus dilakukan pencocokan dengan net traceable value. Yang dicatat di laporan keuangan adalah setelah kita melakukan pencocokan atau pembandingan dengan net traceable value. Kalau terjadi selisihnya harus diakui. Ya. Kemudian jumlah persediaan itu berapa? Jumlah persediaan yang dibebankan untuk periode sekarang menjadi beban pokok penjualan harus dijelaskan. Kemudian penurunan nilai tadi, kalau terjadi penurunan harus dijelaskan berapa. Ya. Kemudian kalau terjadi pemulihan juga dijelaskan berapa. Kemudian kondisi penyebab terjadinya pemulihan kenapa. Ya. Kemudian kalau ternyata dijadikan jaminan harus diungkapkan juga. Nah sekarang kita lihat contohnya sekarang di Indofood tadi ya. Indofood Sukses Makmur dari mana? Nah ini. Nah ya. Pertama tadi menjelaskan kebijakan, ya kebijakannya. Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Ini sama dengan standar akuntansi. PSAK tadi kan, dia berarti menurut sesuai patuh dengan standar akuntansi keuangan. Dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak moving average. Ya tadi sudah kita jelaskan moving average. Dia pakai moving average. Untuk perusahaan yang ini, anak perusahaannya nih, ECDP, ECBP, IDLK, IPL, ini adalah anak perusahaan Indofood. Rata-rata bergerak ya. Kalau tadi hanya dijelaskan rata-rata tertimbang, boleh juga rata-rata bergerak. Kalau itu metodenya rata-rata. Ya. Ada moving average, ya. Moving average itu tiap dia bergerak satu, dirata-ratakan lagi, tambah satu, ratakan lagi. Tidak melihat ke kuantitinya. Ya. Kalau melihat ke kuantitinya, pakai weighted average, rata-rata tertimbang. Tapi semuanya diizinkan, ya. Walaupun yang lebih disarankan adalah weighted average. Ya. Dan juga dia pakai FIFO juga, ya. FIFO juga untuk satu entitas lainnya. Ya. Tapi dia tidak berpakai LIFO, karena LIFO tidak diizinkan menurut SAK. Ya. Jadi dia pakai average rata-rata dan FIFO. Berarti Indofood sudah sesuai dengan SAK dalam menjanjikan persediaan. Kemudian dijelaskan juga nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian atau biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Sama seperti tadi, ya. Berarti nilai yang dijelaskan di sini adalah sudah dia memperhitungkan itu. Kemudian kelompok usaha menetapkan penyisihan untuk nilai realisasi neto berdasarkan hasil penelaahan berkala atau kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan. Nah, berarti Indofood sudah melakukan pengungkapan atas kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan, dan juga kebijakan berkaitan dengan menghitungan net traceable netonya. Nah, ini rincian persediaan. Ya, rincian persediaan ini saya ambilkan dari laporan keuangannya, dikatakan bahwa menurut SAK, pengungkapan atas total jumlah tercatat harus dilakukan. Dan menurut klasifikasi yang sesuai dengan entitas. Nah, sekarang kita lihat. Persediaan Indofood itu terdiri dari bahan baku dan kemasan, kemudian barang jadi, kemudian ada pupuk, bahan bakar, dan perlengkapan umum dan cadangan lainnya. Ya. Jadi ada pupuk, mungkin dia punya kebun, ya bukan mungkin, memang dia punya kebun sawit, ya ada pupuk, bahan bakar segala macam, ya. Kemudian ada persediaan dalam perjalanan, ya, berarti ada diakui barang itu belum sampai di gudang, tapi sudah diakui sebagai milik dia, di jalan masih.
Kemudian barang dalam proses berarti barangnya masih diproses tapi belum dijual. Ya. Kemudian, nah ini tadi dikatakan harus disisihkan kalau misalnya terjadi cost-nya tidak sesuai dengan net realizable value. Jadi sudah menghitung, disisihkan sebesar ini, ya 246 apa sih? Juta, ya 246 ini berarti 246 miliar. Ya. 246 miliar itu kesediaan yang disisihkan karena terjadi penurunan nilai dibandingkan dengan nilai realisasi netonya 245. Nah sekarang berarti nilai persediaannya harus dikurangkan, dulunya 9,9 triliun sekarang menjadi 9,6 triliun karena terjadi penyisihan atas penurunan nilai tadi. Disajikannya 2 tahun ya, tahun sekarang 2019 dan tahun 2018. Kita bandingkan. Persediaan dia turun dibanding tahun sebelumnya. Turun ya. Tapi penyisihan dia semakin banyak, ya penyisihan dia semakin banyak dibanding tahun lalu. Nah ini kan kalau komparatif seperti kita tahu, ya kan, terjadi penurunan persediaannya, kenapa ya? Ya. Nah pembaca bisa terinformasi terjadi penurunan, kenapa? Itu akan ditanyakan kepada manajemen nanti. Ya. Nah kemudian ada juga pengungkapan tentang tadi penurunan nilai. Tadi kan ada penurunan 246, 237, 233 ini. Nah sekarang dijelaskan lebih lanjut ya. Setiap penurunan nilai diakui, itu harus diakui sebagai beban berjalan harus dijelaskan. Nah ini mutasinya, mutasi penyisihan tadi. Ya. 246 ini berasal dari tahun sebelumnya 233, ada terjadi penambahan 115 miliar, dan ada pemulihan 102. Ya. Pemulihan atau penghapusan atau segala macam yang sifatnya mengembalikan lagi nilai yang semua pernah dihapuskan. Ya. Akhirnya dapatlah nilai akhir 246 ini. Ya. Nah, di kebijakannya dijelaskan, ya, bukan di kebijakan, di catatan laporan keuangan dijelaskan. Ya. Pemulihan penyisihan atas penurunan nilai tersebut di atas diakui jika persediaan terkait terjual kepada pihak ketiga. Yang tadi ya, yang ini mungkin dulunya sudah pernah dia turunkan nilainya, tapi dijual. Ternyata nilainya nggak seperti yang dia duga semula, maka ada pemulihan namanya. Ya. Kemudian penghapusan penyisihan atas penurunan nilai itu jika seluruh bagian itu dihapus karena rusak atau telah usang. Tadi sudah diturunkan nilainya, ya. Tapi ternyata udah nggak ada yang mau, nggak bisa dijual, dihapus saja, ya. Maka dijadikan penghapusan. Kemudian tadi ya harus dijelaskan juga kalau persediaan itu dijaminkan kepada pihak luar. Nah kebetulan di Indofood tidak ada persediaan yang dijaminkan pada tanggal-tanggal pelaporan. Tidak ada. Tapi tidak ada harus ditulis. Ya. Tidak ada bukan berarti di catatan tidak diungkapkan, tapi ditulis tidak ada persediaan yang dijaminkan. Kemudian dijelaskan juga berdasarkan hasil penelaahan terhadap harga pasar dan kondisi fisik dari persediaan pada tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa persediaan tersebut di atas cukup untuk menutup kemungkinan terjadi kerugian dari penurunan nilai persediaan. Nah pembaca jadi tahu, oh manajemen yakin nih sudah cukup aja segini. Ya. Nggak lebih dari itu, karena manajemen beranggapan sini aja cukup, ya. Nah inilah yang dinamakan kenapa dalam akuntansi terjadi estimasi. Manajemen melakukan estimasi perkiraan. Nah ini akuntan harus hati-hati apakah ini mencukupi atau tidak. Bahkan auditor bisa keberatan dengan estimasi yang ini karena dianggap estimasi ini mungkin belum mencukupi berdasarkan kondisi yang ada. Makanya itu auditor harus bisa mempertanyakan estimasi yang dibuat oleh manajemen. Dan kemudian juga harus diungkapkan tadi kan, pengungkapan mengenai jumlah persediaan yang diakui. Nah ini tidak dilihat di persediaan tempatnya, tapi dilihat di bagian lain, di bagian catatan nomor 27 berkaitan dengan beban pokok penjualan, BPP. Nah beban pokok penjualan itu seperti kalian ingat adalah persediaan awal, tambah pembelian, dikurangi persediaan akhir, maka selisihnya itu adalah biaya yang kita bebankan di periode itu. Nah dalam kasus Indofood dia tidak bikin klasifikasi seperti itu, cuman kalau untuk dua komponen dia langsung saja hitung berapa beban yang ada, beban baku yang digunakan, beban produksi itu konversi, biaya konversi langsung dia tambahkan, ditambah dengan persediaan barang dalam proses, saldo awal, saldo akhir, nah dapat beban pokok produksi, ditambah dengan barang jadi,
Yang barang jadi ada di awal, kemudian ada yang beli barang jadinya, kemudian dikurangi bahan jadi akhir. Maka dapatlah BPP-nya, beban pokok penjualan yang dibebankan ada sebesar 53 di periode sekarang. Ya. Jadi persediaan yang dibebankan sepanjang tahun adalah sebesar 53 triliun, ya 53 triliun. Karena ini perusahaan mega, perusahaan besar, ya, makanya nggak kira-kira lagi 53 triliun. Nah, itu ya penjelasan saya mengenai topik ini, ya, berkaitan dengan persediaan. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Oke, ada pertanyaan? Mau bertanya sedikit, Pak. Ya. Saya sehari ingin bertanya mengenai biaya angkut pembelian, Pak. Nah, itu ada yang memisahkannya dari komponen HPP dan ada juga yang menyatukannya dengan komponen HPP. Nah, yang mana yang benarnya, Pak? Pembelian, ya. Biaya angkut pembelian, Pak. Biaya angkut. Nggih. Maksudnya kita beli barang, biaya kirim gitu ya? Nggih. Oh, kadang ulun lihat ada yang langsung masukkannya ke komponen HPP atau ke persediaan, Pak. Ada juga di pembebanan lain di luar daripada operasi. Nah, itu yang benarnya yang mana ya, Pak? Biaya angkut, ya. Nah, kita lihat definisinya dulu. Ya. Nah, kalau lihat kita definisinya, biaya pembelian, ya, itu mencakup harga pembelian, biaya masuk, dan pajak lainnya. Oke, ya. Kemudian biaya lain, nah timbul sampai persediaan berada pada kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai. Nah, berarti masuk biaya lainnya. Berarti biaya angkut tadi harus masuk ke persediaan. Ya. Ya, berarti harus masuk ke persediaannya, Pak? Ya, kalau menurut standar harus masuk ke persediaannya. Nggih, Pak. Ngerti, Pak. Tapi kalau ada orang lain tidak memasukkan ke biaya persediaan, masukkannya ke BPP, ya BPP yang tadi saya catat di belakang tadi. Mana Indofood paling belakang. Nah ini ya, mungkin dia memasukkannya ke sini, salah satu komponen sini ya. Biaya angkut. Ya boleh-boleh aja, cuman itu jadi agak keliru nantinya karena dia langsung membebankan. Tapi mungkin ada beberapa komponen angkut itu yang melekat pada barang yang masih tersisa. Kalau dibebankan semua ke beban pokok penjualan, habis semua ya. Itu untuk perusahaan yang kecil-kecil kebetulan itu nggak ngefek. Cuman kalau perusahaan besar seperti Indofood ini, biaya angkut dia banyak ya. Kalau biaya angkut itu dibebankan ke periode sekarang, nggak mau dia. Kenapa? Karena membuat bebannya kelebihan. Ya. Terlalu banyak dibebankan, terus terang labanya kecil. Makanya dia lebih suka dibebankan langsung saja ke sana, karena bisa dipotong-potong beban itu berdasarkan berapa jumlah persediaan yang ada. Dan kebetulan standar memperbolehkan itu. Ya. Standar memperbolehkan itu langsung dimasukkan sebagai komponen persediaan, bukan ditaruh tersendiri di sini, karena ini akan membuat persediaan itu nggak real. Ya. Persediaan yang ada itu nggak real nantinya. Jadi lebih tepatnya adalah dimasukkan ke komponen persediaan. Jadi perusahaan pada saat tadi menghitung persediaan harus memasukkan juga berapa ongkos angkut. Ya. Jadi kalau misalnya kalian beli barang ya, beli barang online ya, jangan lihat harga yang tertulis di situ. Kalian harus hitung juga berapa ongkos kirim. Ya. Karena ongkos kirim ini dianggap sebagai ongkos juga buat barang yang dibeli, ya kan? Misalnya beli barang 200.000, ongkos kirimnya 85.000. Ya, harus dicatat 285, bukan 200.000 ya, karena ongkos kita untuk memperoleh barang itu sampai di tempat kita itu 285, bukan 200.000. Makanya kalau kalian beli online harus hitung ya, bukan harga itunya, lihat ongkos ongkirnya berapa, karena itu yang ongkos real yang kalian keluarkan untuk memperoleh barang itu.
Jadi 285 tadi ya itu kan cost-nya, anggaplah gitu ya. Misalnya kita beli barang online ya, kita jual lagi ke orang lain. Saya jual ke orang lain 250.000 dengan anggapan kalian belinya cuma 200.000. Kalian lupa ngitung, 85.000 ada tuh ongkos kirimnya. 285 banding 250, kalian rugi. Rugi berapa? Ya 85 tadi dikurang 50, 35.000 kalian rugi. Nah, hati-hati ya, jadi makanya harus dimasukkan komponen ongkir ke harga pokoknya, ya, biayanya. Ya secara bisnis ya begitu, ya. Standar akuntansi juga mengikuti pola itu, ya. Standar akuntansi dibikin itu biasa mengikuti pola bisnis yang normal, sambil juga jangan sampai membuat pola yang ada itu jomplang. Ya. Makanya tadi metode LIFO nggak diizinkan lagi karena membuat jadi jomplang. Ya. Kalau harganya naik-naik, angka persediaan nggak real, ya, karena dia memakai angka lama yang dulu pernah sudah nggak berlaku lagi. Nah itu nggak dibolehkan. Oke, itu bagus pertanyaannya ya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Ya. Persediaan yang harganya terus-menerus berubah itu harus hati-hati. Misalnya persediaan berkaitan dengan barang-barang teknologi. Saya jual handphone. Ya. Handphone itu terus terang life cycle-nya sekarang dibikin cepat sekali. Ya. Orang yang bikin handphone itu sudah bikin kadang-kadang akal-akalan ya. HP kalian yang umurnya 3 tahun, 4 tahun sudah nggak bisa dipakai sekarang, sengaja dibikin sama dia kali ya. Nah, berarti kalau kita punya barang yang sudah out of date tadi, ya nggak mungkin kita jual harganya sebesar harga kita beli dulu, ya. Karena, barang-barang teknologi itu punya kecenderungan, pertama, lebih kecil barangnya, lebih bagus kemampuannya. Kemudian lebih murah, ya, kemampuannya lebih banyak, tapi harganya lebih murah. Coba aja kalian ikut handphone sekarang, lebih canggih dari yang dulu, harganya turun-turun lagi karena orang punya cara yang lebih canggih yang membuatnya dengan harga lebih murah. Akibatnya apa? Kalau kalian punya stok barang lama, itu sudah nggak bisa sama dengan harga belinya. Nah makanya itu kenapa standar akuntansi harus menggunakan LOCOM tadi, low of cost or net receivable value, mana yang lebih rendah, ya, supaya bisa seperti itu. Nah berarti perusahaan itu siap-siap menambah cost-nya berkaitan dengan penurunan nilai. Dengan kata lain, kalau dalam istilah akuntansi juga obsolete inventory usang, ya, persediaan yang sudah usang. Ya. Itu kan dianggap usang, ya kan? Misalnya punya handphone yang tipe lama, ya, yang BlackBerry segala macam, wah nggak laku lagi sekarang, nggak ada harganya itu. Kalau Nokia tipe lama itu kan nggak laku lagi. Harganya sudah berubah. Bahkan yang sudah Android pun yang tipe-tipe yang 3-4 tahun yang lalu enggak dianggap udah nggak ada harganya sekarang, karena yang baru itu ada yang lebih murah harganya. Nah itu ya kenapa persediaan itu harus hati-hati, karena memang akan ada efeknya banyak bagi bisnis normal umumnya. Oke, ya, kalau tidak ada pertanyaan itu saya sudahi untuk bab itu, bab 5 berkaitan dengan berkaitan dengan